Halo, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamura. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas masalah perjanjian kerja. Jadi, perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Jadi, ada banyak jenis perjanjian kerja ya. Ada yang sering kita dengar adalah ada namanya kontrak. Jadi, kontrak itu kalau istilah di perusahaan disebut PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, itu kontrak. Dan kalau satu lagi namanya itu yang disebut perjanjian ini kerja tetap permanen, sering disebut istilahnya di luar itu PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu. Waktu tidak tertentu. Jadi tadi jelas ya, saya ulangi ya. Perjanjian kerja waktu tertentu itu kontrak, perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu permanen. Nah, dan kedua perjanjian ini sangat beda dan memulainya beda dan mengakhirinya juga beda tentu. Terus ada lagi perjanjian kerja itu yang harian, sekarang bisa di harian. Terus ada juga perjanjian kerja borongan juga ya. Di borongan itu sudah masuk dalam kontrak. Nah, gitu. Terus apa-apa saja yang masuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak? Ini masih sering rancu di antara teman-teman, baik antara teman-teman yang masih bekerja maupun yang sudah bekerja, dan apalagi teman-teman kalau sudah ingin bekerja dan memang sudah ada niat dan keinginan ingin bekerja, tiba-tiba ditawari pekerjaan dan tidak menganalisa lagi itu kontrak bagaimana sih perlakuannya, seperti itu. Artinya sudah lebih ambisi ingin bekerja ya. Nah, jadi kontrak itu perjanjian kerja waktu tertentu yang perlu teman-teman pahami adalah tidak mensyaratkan masa percobaan. Ya. Jadi namanya perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak. Tidak ada namanya masa percobaan 3 bulan. Percobaan 3 bulan kah, 6 bulan kah? Tidak ada istilahnya itu. Ya, kalau kontrak ya oke, kontrak mulai hari ini ya kerja, dan itu profesional. Ya, kerja. Tidak ada masa percobaan 3 bulan, tidak ada seperti itu. Yang jelas tidak ada masa percobaan. Terus juga adalah yang terbaru sekarang menurut peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 bahwa kontrak tidak ditentukan atau tidak terbatas hanya 3 kali kontrak, 2 kali kontrak, 4 kali kontrak. Tidak ada batasan. Yang dibatasi di dalam peraturan pemerintah itu adalah hanya lamanya kontrak. Jika ditotal mulai dari awal perjanjian sampai akhir adalah total semuanya maksimal 5 tahun kontrak. Kalau ada yang melebihi batas 5 tahun, itu otomatis batal demi hukum dan itu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen. Nah, itu teman-teman, kalau yang perjanjian kerja waktu tertentu itu kontrak. Jadi kalau dalam 5 tahun itu, yang peraturan baru sekarang, dalam 5 tahun itu teman-teman kontraknya dibuat 6 bulan, 6 bulan terus 6 bulan, 6 bulan terus 6 bulan sampai 5 tahun boleh. Nah, ini yang berubah dari yang sebelumnya. Sebelumnya Undang-Undang 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan itu boleh kontraknya 1 tahun atau 2 tahun sekaligus. Kontrak pertama 2 tahun, ya kan? Nah, terus sudah itu kontrak pertama setahun, sesudah itu diperpanjang lagi, terus ada pembaharuan lagi. Itu maksimal perpanjangan 1 kali dan pembaharuan 1 kali. Itu maksimal. Tidak dibatasi adalah berapa lama. Nah, tetapi yang baru sekarang adalah dibatasi maksimal 5 tahun total keseluruhan kontrak. Mulai dari kontrak pertama sampai kontrak terakhir 5 tahun.
Walaupun itu contohnya sudah sampai 10 kali perpanjangan atau 20 kali perpanjangan, itu tetap sah secara undang-undang. Nah, itulah yang membedakan Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan yang sekarang dipertegas dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dipertegas dengan aturan turunannya Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Itu yang masalah kontrak. Dan di setiap kontrak, contohnya kontrak 6 bulan, tandatangani, habis, teman-teman ada kompensasi diberikan dari perusahaan. Nah, itu tambahan sekarang ini. Makanya sekarang kalau pekerja kontrak itu enak aja. Begitu kontraknya habis, terima kompensasi. Kalau mau diperpanjang, perpanjang lagi, tidak apa-apa. Tapi setiap habis masa kontrak, ada kompensasi yang diterima dari perusahaan, diterima oleh karyawan. Nah, ini yang terbaru, dan ini harus hati-hati, apalagi teman-teman pekerja kontrak. Ini yang kita bahas di Indonesia ya teman-teman, karena ada juga teman-teman yang tenaga kerja di luar, TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, di Malaysia, di Cina, di Hong Kong, ada di Amerika, di Arab, itu mereka juga kayaknya ada kontrak, dan kontraknya itu biasanya lama-lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, dan itu sesuai dengan aturan di negara tersebut. Nah, ini yang kita bicarakan adalah kontrak tenaga kerja di Indonesia. Nah, sesudah kontrak habis, tadi terima kompensasi, dan itu maksimal selama 5 tahun. Dan setiap habis kontrak harus ada kompensasi. Nah, dan kalau masalah hak-hak itu semua adalah tergantung bagaimana dituangkan dalam kontrak itu, dituangkan dalam perjanjian kerja tertentu. Nah, sekarang adalah kita bahas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau sering disebut permanen. Nah, perjanjian kerja waktu tidak tertentu inilah yang mensyaratkan masa percobaan 3 bulan. Dan biasanya dalam masa percobaan 3 bulan itu, selama 3 bulan kita dievaluasi, ada evaluasi tertulis, dan nanti hasilnya apa, dan disitulah berhak para pihak bisa mengakhiri perjanjiannya. Apakah si karyawan sesudah 3 bulan mengalami perusahaan, ini perusahaan tidak benar, tidak baik, maka saya tidak melanjutkan perjanjian, boleh pada saat saya sudah habis 3 bulan percobaan. Nah, karyawan perusahaan pun seperti itu, melihat performanya si karyawan bahwa sepertinya ini tidak perform dan karyawan ini tidak bagus kinerjanya, maka dalam habisnya masa percobaan itu di situ bisa diputus perjanjian. Dan ada persyaratan itu harus diinformasikan 14 hari sebelum habis masa percobaannya. Dan perjanjian kontrak tadi pun, perjanjian kerja waktu tertentu, 14 hari sebelum habis masa kontraknya, mau habis kontrak itu harus disurati. Dikasih surat pemberitahuan, nanti sesudah dikasih surat pemberitahuan bahwa kontrak habis, dan nanti akan ada tindak lanjut evaluasinya lagi gitu. Jadi ini yang dua ini cukup berbeda teman-teman. Dan di luar pun bahasanya beda ya. Jadi ada yang mengatakan bagaimana di situ, permanen kah? Nah, itu bahasanya. Terus ada yang mengatakan di situ kontrak kah? Kontrak tapi ada percobaan 3 bulan. Nah, itu tidak ada teman-teman. Bahasa itu tidak ada. Kontrak tapi ada percobaan, tidak ada. Kontrak tidak ada masa percobaan. Atau perjanjian kerja tertentu tidak ada masa percobaan. Ini digarisbawahi. Karena ini sering saya dengar di teman-teman di luar sana, di luaran ya, yang artinya di luar perusahaan mengatakan, atau teman-teman job seeker atau pelamar atau teman-teman yang mencari-cari kerja bilang bagaimana kontrak tapi ya ada percobaannya 3 bulan katanya. Nah, itu tidak ada teman-teman. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap mohon juga dukungannya terhadap channel Timson Simamora. Tetap like, di komen di bawah video ini. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi
lanjutan dari video-video Timson dari channel Timson. Kira-kira begitu. Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Salam.